Inilah sejarah awal lahirnya agama Yahudi. Yang like dan subscribe semoga ditetapkan iman dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sejarah lahirnya agama Yahudi tidak bisa terlepas dari sejarah bangsa Yahudi itu sendiri. Pada tahun 1900 sebelum Masehi, Ibrahim atau Abraham yang kita kenal sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan para pengikutnya memutuskan untuk kabur dari Mesopotamia guna menghindari tekanan dari penguasa zalim yaitu Raja Namrud. Lalu orang-orang yang melarikan diri ini disebut sebagai Ibrani, artinya orang yang menyeberang. Dalam kitab Taurat disebutkan Ibrahim adalah orang Yahudi yang pertama yang disebut sebagai Ibrani. Setelah Nabi Ibrahim wafat, kepemimpinan bangsa Ibrani dilanjutkan oleh putranya Nabi Ishak alaihissalam. Selanjutnya Ishak digantikan oleh putranya yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Yakub diberi gelar kehormatan yang disebut Israel, artinya hamba Allah yang sangat taat. Yakub diketahui memiliki 12 orang anak, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakar, Gad, Gad, Asher, Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Anak cucu Yakub inilah yang kemudian dikenal sebagai Bani Israel atau anak cucu Israel. Ketika salah satu anak Yakub yaitu Yusuf menjabat di pemerintahan Fir'aun di Mesir, Bani Israel pun kemudian hijrah ke Mesir. Pada awalnya Bani Israel mendapat perlakuan baik dari raja setempat. Akan tetapi pada masa kepemimpinan Amnahotap II, kebaikan itu berubah menjadi sebuah kekejaman. Sebab Amnahotap II khawatir terhadap perkembangan Bani Israel dan tidak suka dengan agama tauhid yang mereka anut. Akibatnya Amnahotap II menjadikan Bani Israel sebagai budak. Semakin lama kekejaman Amnahotap II terhadap Bani Israel semakin menjadi-jadi. Sekitar abad ke-13 sebelum Masehi, Allah pun mengutus Musa dan Harun yang juga merupakan keturunan Nabi Yakub untuk membebaskan Bani Israel dan mengajak Amnahotap II bertauhid, tetapi ditolak. Pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengajak Bani Israel berhijrah. Sampainya di Tursina, Nabi Musa bersama kaumnya mendirikan sebuah perkampungan. Setelah itu Nabi Musa memutuskan pergi ke Bukit Tursina selama 40 hari untuk mendapat wahyu dari Allah. Sewaktu sedang bermeditasi di Bukit Tursina, Allah menurunkan agama Yahudi kepada Musa untuk kemudian diajarkan ke Bani Israel dengan Taurat sebagai kitab suci. Perkembangan agama Yahudi sekitar tahun 457 sebelum Masehi, agama Yahudi mulai mengalami pembaruan berkat pemimpin kedua bangsa Yahudi, yaitu Ezra. Ezra memperbaiki sistem agama dan sosial Yahudi. Sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab, Ezra mengatur kembali bangsa Yahudi, membaca seluruh isi Taurat secara umum, dan meminta orang-orang Judah kembali menyatukan diri untuk menghormati perintah-perintah tradisi dan ritual bangsa Yahudi. Pembaruan yang dilakukan oleh Ezra ini telah membawa dampak baru terhadap agama Yahudi. Salah satunya adalah agama Yahudi dari agama etnik lokal menjadi agama universal. Dalam konteks sosiologis sendiri, keagamaan Yahudi itu berupa gagasan, ide-ide atau pemikiran dan peraturan yang berkaitan dengan agama, atau berisi doktrin ajaran keberagaman. Doktrin agama Yahudi berupa konsep ketuhanan, alam, umat pilihan, moral, dan sebagainya. Sementara itu, gagasan agama Yahudi adalah monetisme, yang secara sederhana diartikan bahwa Tuhan hanya satu yang Maha Esa. Dalam agama Yahudi, istilah Tuhan disebut dalam bahasa Ibrani baca Yahweh. Selain itu, istilah Yahweh dalam bahasa Ibrani juga dikenal sebagai Elohim. Itulah sedikit kisah asal-usul agama Yahudi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.